saudaraku, sekarang saya pergi jarohnya sendiri ya, biar santai. Kita mau ke Pamijahan, ke Syahbul Muhi lagi, terus ke Seh Jaga Laut, terus ke Cirebon, ke Demak, keliling sajalah. Video sudah sampai bundaran Laukiu. Saudara-saudaraku, ini mau ke makomnya Mbah Jaga Lautan, Mbah Putra Angkat di Roro Kidul, di Guha Panggung, Cagar Alam Pangandaran. Alun rampokan, nah perampokan. Masa zaman adanya Jepang, kami gua alam nama gua udah angge setting nama lampir, setting nakian santang aling dharma, keras tukul arwana uji nyali terang 7 aya batu pocong, ibu yang lagi gendong anak sama tulang belakang tulang punggung. Kami gua malampir mah nu panjangna 105 meter. Kayak ieu teh gua parat namina. Paratnya tembus artiannya. Dilanjut ke gua yang gua miring yang dipakai tukul arwana. Kalau ini gua yang dipakai shootingnya Kian Santang sama Aling Dharma. Yang malampir pun yang layar kaca yang baru kan ini yang dipakainya. Kalau yang lama ini. Terus ini ke pemandian Ibu Dewi Rengganis, Gua Rengganis namanya, tempat pemandian awet muda. Ini taman sarinya dari Kerajaan Pananjung. Dulunya kan bukan Pangandaran tapi Pananjung. Nah, keunikannya ini di dalamnya ada batu jodoh. Batu jodoh itu batu titik sama totot. Kalau yang belum punya pasangan, secara kepercayaan
pegang lawan jenisnya. Kalau yang sudah punya pasangan biar kekal abadi, pegang dua-duanya. Itu menurut kepercayaan. Ini kaca benggalanya malampir, ada istilah bahasa Sunda cikaracak yang batu lama-lama jadi roka. Jadi bukan hanya istilah tapi aslinya ada. Terus ini batu gamelan. Kalau kita pukul ada kendang sama goong batunya. Suara kendang sama goong. Ini batu paha ayam, ini pahanya, ini tunggirnya yang belakang. Tahun gitu. Nah, saudaraku, saya sudah sampai ke Cagar Alam Pangandaran, guha buatan Jepangnya. Buatan bangsa orang kita waktu kerja paksa. Kerja paksa, Rodi. Peradaban waktu zaman Jepang. Saya ketemu sama pemandunya di sini asli, kelahiran sini. Sama bapak siapa ini? Pak Heri. Pak Heri. Ini teh lagi ditawar. Pemandu. Mungkin ditawar tingku naon itu. Kadang dititah we meuli udud. Aduh. Garut. Seberat tahun di jantan pemandu tadi teh? Abi mati sebelum ada baju oren. Oh, sebelum baju oren. Saya mah di kecil dari sini sih, jadi setiap pulang sekolah bawa langsung jadi pemandu. Sampai alhamdulillah jadi pemandu tuh di sini. Oren mah ini baru sekitar menginjak 15 tahunan. Wah, jadi pemandu alhamdulillah. Ada deku nungguan monyet cenah di. Tang ngarokok deui atuh. Siap. Kayu taruh rumbang itu tara di ieu nya diantep teu meunang di bawah cenah. Kenging gitu. Yang lebih wewenang pihak da ieu mah di sana. Kan ada undang-undangnya. Ini hutannya hutan lindung. Lindung. Sok kumaha ieu Bapak pemandu ceritana sejarah ieu teh. Kalau sejarahnya asal usulnya nama Pangandaran itu di situs Batu Kalde ya. Kalde ya. Batu Kalde itu sejarah kerajaan Pananjung. Di situ ada terdapat peninggalan-peninggalannya. Karena dulu bukan Pangandaran tapi Pananjung. Ambil dari kerajaan Pananjung. Nah, aja di Pangandaran kumaha ada teh? Pangandaran itu nama setelah peradaban modern, diambil dari dua suku kata, bahasa Jawa sama Sunda, pangan sama andar-andar. Pangan itu makanan, andar-andarnya itu pendatang atau tempat bersandarnya para pendatang. Nah, kerajaan Pananjung dipimpinnya sama Pangeran Anggalarang, kalau istrinya atau permaisurinya Ibu Dewi Siti Samboja atau lebih dikenal Ibu Dewi Rengganis. Nah, itu. Terus yang anu penyebar Islamnya saha ya dia? Nah, di sini ada penyebar agama Islam yaitu Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad yang berada di Gua Parat atau yang lebih dikenalnya yang dipakai syutingnya Malampir versi almarhum Farida Pasa. Nah, di situ. Nah, keramat Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad itu satu jalur dengan ke Cirebonan. Kalau di Cirebon namanya beliau itu Pangeran Kesepuhan sama Pangeran Kanoman. Kalau di sini Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Tapi eta kene mohon masih eta itu mung di dia patilasan. Oh, patilasan sanes makam berarti nya. Sanes. Nah, jadi beliaulah yang mengislamkan daerah Pangandaran. Karena sebelumnya masyarakat Pangandaran itu menganut agama Hindu dulu dari kerajaan Pananjung. Waktu peradaban abad 8 sampai abad 16. Nah, kerajaan Pananjung itu pecahan dari kerajaan Ciamis. Kalau Ciamis galuhnya Galuh Pakuan, kalau di sini galuhnya Galuh Pangaoban. Mungkin tingkat kepemerintahan zaman sekarang mah itu pusat, mungkin ini sebuah kerajaan kecil atau kerajaan daerah lah gitu, seperti itu. Pangeran Anggalarang itu putranya dari Prabu Haur Kuning, yaitu Hayam Wuruk, yaitu Hayam Wuruk. Ya, itu Cunganara. Wuruk. Itu sejarah nama asal usulnya Pangandaran. Ya, alhamdulillah dengan keberadaan Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad, sekarang 95% masyarakat Pangandaran itu beragama Islam. Agama nama. Ya, dan yang 5%-nya lagi karena di sini kan banyak juga orang-orang pendatang seperti orang Chinese yang punya hotel-hotel. Oh, Chinese.
Ya, channel A itu yang punya hotel-hotel besar itu kan kebanyakan pendatang. Masih beragama lain. Bari ngarokok Ya, atuh. bisa diperkirakan 5%-nya itu beragama lain. Lah. Tapi alhamdulillah kalau Pangandaran misalnya bersahabat. Bersahaja kayak pemandunya ini bersahabat. Nah, kalau untuk kunjungan wisata itu sampai jam 5. Jam 5 terkecuali pakai pengantar atau pemandu. Karena kenapa? Karena yang ditakutkan petugas kalau lebih ke dalam lagi Ke bawah monyet. nyasar. Jadi seperti itu. Oke, demikian untuk Eta hiji doi ari eta yang mbah jaga lautan kumaha da? kalau Ki Aslina Jaga saha? Lautan Katanya anak angkat Nyi Roro Kidul iya betul seperti itu. Beliau itu namanya Ki Jaga Lautan atau Syekh apa itu? bukan Syekh dia. Bukan Syekh. Cuma dia anak angkatnya dari Ibu Ratu untuk menjaga pantai selatan bagian tengah-tengahnya. Bukan bagian barat. Bukan, karena pantai selatan itu dibagi 3 wilayah, ke arah barat, ke arah timur, ke tengah. Nah, paling barat yaitu daerah Pelabuhan Ratu, ke timurnya daerah Parangtritis Jogja, untuk tengah-tengahnya daerah Cilacap, Pangandaran, Pamengpeuk, Garut, Pamijahan, Tengah itu. sampai ke Bandung. Itu perbatasannya. Itu masih wilayah kekuasaan Ibu Ratu. Jadi luas untuk kekuasaan Ibu Ratu. Istrinya berapa itu yang jaga lautan? 7. Katanya 7 itu. 7. Tapi sok pas wae cenah. Itu malah rukun Malah rukun. dalam legendanya merukun Setelah makan ikan tangkep, ikan ini apa ikan Tapel. tapel eta teh narapel dina mohon cucut. Berarti kudu makan tapel meh rukun nyandungnya. ya mungkin seperti itu, cuma itu kepercayaannya aja Kepercayaan. seperti itu. Nah, itu demikian untuk sekilas penjelasan. Nah, alhamdulillah sudah ada penjelasan dari pemandu meskipun lagi diolok ini teh. Diolok. Alhamdulillah pemandunya baik. Ini mah gua buatan. Nanti dilanjut lagi ke guha. Saya temen itu ada larangan tapi mereka malah penasaran tapi merubah perilakunya. Itu kan ke mana kan itu? Dia kasih ke batu kaldean. Itu sejarah kerajaan Pananjung. Atuh kumaha kaliwat? Oh, ngeliling. Kalau hutannya iya 1000 hektar. Hut batu titit canang klotot. Titit sang totot. Iya, Ayo. jatinya jati jenis emas, Yes, Mas. warna kuning. Ya benar. Untuk kera ini dibagi 7 kelompok, Oh, dari kera. pasir putih sampai ke gua-gua alam itu 7 kelompok. Jadi punya rajanya masing-masing. Oh, ada rajanya. Kalau kelompok mereka pun sama, kalau ke gua-gua sama Diserang. diserang. Itu ada rusa. Di Parab eta rusak. Liar, Oh ya, liar. atuh teh anu newak. Nah, saudaraku ini rusa. Rus. Nah. Itu monyet. Tapi walaupun banyak yang keluar perkampungan, jadi masyarakat sini mah tahu. Jadi binatang ini kan binatang ini merasa diganggu. Dia ekor panjang. Ini banyak di pohon mangu nih lutungnya. Karena mereka mah makanannya itu masih natural, dedaunan, daun muda. Jadi bukan orang aja yang suka daun muda. Teh. Lutung pun Suka daun muda. daun muda. Oh. Padahal ini kan ada yang ngebersihin, ngerawat. Cuma kan Kusaha dirawat tuh itu? Hah? Ku dirawatna kusaha? suruh peliharaan. Oh. Tak dia makan disayurikeun, pas dia hari dia makan teu digaji. Ampun aya kotak kebersihan, saklaknya. Nah, saudaraku, ini kerajaan Pananjung gini, kerajaan teh tidak siga astana harus kena saung. Iya, Dan dukun. dia peninggalan Peninggalan ada kerjaan apa di mana? Iya reruntuhanna. Oh, iya, tadi anu kurang diinjak teh di kedalaman pantai sampai 2 meter tuh masih terdapat bangunan ke bawah. Oh, aya kena bangunan. Iya, kayak bunker. Iya, kerajaan teh Ini sering mengadakan ekskavasi karena ini di bawah naungan cagar budaya BPCB penggalian.
Terus ini bukan jenis batu Pangandaran. Orang arkeolog juga ini kebingungan kenapa sejenis batu gunung berapi ini ada di Pangandaran. Karena Pangandaran sendiri tidak mempunyai gunung berapi. Untuk jenis batu Pangandaran yaitu batu karang, untuk perusahaan jalan batu karang. Cuma ini dari gunung berapi. Hadiah hibar sih namanya. Ya kemungkinan seperti itu. Pangulan. Nah kalau yang dikatakan batu kaldenya ini Batu kaldo. kalde. Kaldo itu batu naon? Nah, jadi batu kalde ini arca sapi. Oh, atas sapi. Ya ini peradaban zaman Hindu. Sedangkan di Hindu sapi itu binatang yang disucikan atau tunggangannya Dewa Siwa. Apa? Terus ini Nah, itu pala bargi hayang duit teh kudu apa sejarah, me bisa ngomong, bisa nah, ngomong. ini Yoni. Yoni, nah Yoni teh. Nah Yoni ini biasanya kan ada pasangannya yaitu Yono. Lingga. Oh, segala Lingga. Yono. Kalau lingganya itu untuk dimasukkan ke lubangnya, ada batangan Biar payu teh itu. ke atas, ketinggiannya kira-kira 1 meter, dan kalau dipasangkan ini persis dengan Monas, menjulang ke atas. Yoni tempat sesaji atau tempat peribadatan umat Hindu dan melambangkan adanya perempuan. Lingganya melambangkan adanya laki-laki. Mana linggana? Belum diketemukan sama orang arkeolog karena Oh. diperkirakan masih tertanam di sini. Seperti itu. Terus Nah, ini ada batu yang ada baling-balingnya, itu ada batu Patmasane. Kalau orang Bali bilangnya batu Patmasane. Kalau kita mungkin orang Sunda jadi Patmasana. Masananya. Patmasana ini lambang bunga teratai atau tempat duduknya Dewa Matahari. Oh, ada Nah, matahari. terus di Pananjung ada makom. Jadi Ya. beliau ini perpindahan Hindu ke Islam. Oh, iya teh. Yang diislamkan sama Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad, penyebar agama Islamnya di Gua Parat atau yang lebih terkenalnya yang dipakai shoppingnya Malampir. Di sini ada Citerong Peot yang sebelah sana Mbah Nurbaen. Kalau Citerong Peot ini keturunan dari kerajaan Sumedang. Yang peot mah. Sumedang Larang dari luhur. Oh, dari luar. Iya. Saya persakasa. Mohon. Sarang gesan ulun, sarang detan eta. Ieu teh Citerong peot teh. Mohon. Oh. Janten seur nu di Sumedang mah seur jarona ka dieu. Kaki terong peot. Weh, Leuweut geuningan. Lihat Om. nah ini situs dari sebuah kerajaan Pananjung. Itu teh saya itu hiji deui teh. Mbah Nurbaen. Mbah Nurbaen orang mana Mbah Nurbaen teh? Uang Mbah Nurbaen mah ti paling dia Pangandaran. Ke Pangandaran. Ayo teh ka mana kiblatna teh teh? Ka ditu ang. Oh, berarti tak kalernya ka mana? Oh, ieu mas takana. Ieu kan ieu kiblat. Oke, itu kiblat. Oh, nya teh dieu ka dieu. Kaler di sam. Nyerong di Pangandaran mah rada nyerong kieu ang. Rada nyerong. Gitu. Mbah Nurbaen. Mbah Nurbaen. Ya, sudah. Nah, setelah dari sini kita lanjut ke Gua Panggung. Kita lanjut ke Gua Pananjung, saudaraku. Panggung. Cantik kanan kapur. Cantik kudu balikan deui.